Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Ibu Ranita Ekasari di mata pelajaran PPKN hari ini. Hari ini kita akan mulai masuk ke bab yang kedua. Setelah kemarin kita membahas bab pertama tentang Pancasila, hari ini kita masuk ke bab yang kedua mengenai tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk bab 2 ada 3 hal penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah perilaku sesuai dengan norma dalam masyarakat. Untuk hari ini kita hanya akan membahas poin yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini ada juga 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, lalu fungsi, dan yang ketiga adalah macam atau jenis dari norma. Masuk ke pengertian. Norma sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm yang berarti pedoman, yang artinya pedoman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku. Lanjut kita masuk ke fungsi norma. Di sini ada 8 fungsi norma. Di antaranya adalah mengatur tingkah laku masyarakat, menciptakan ketertiban, menciptakan kenyamanan, menciptakan keselarasan, membantu mencapai tujuan bersama, menjadi dasar untuk memberikan sanksi, menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota, dan yang terakhir adalah menciptakan suasana tertib. Ada 8 fungsi. Masuk ke macam-macam atau jenis dari norma. Yang pertama kita masuk ke norma agama. Macam dari norma sebelumnya Ibu beritahu ada 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga adalah norma kesopanan, yang keempat adalah norma hukum. Kita masuk ke yang pertama, norma agama. Norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya pemeluk agama mempercayai bahwa di mana kita seharusnya meyakini dan taat atau mematuhi peraturan pemerintah serta menjauhi larangannya. Norma agama sendiri memiliki sanksi. Biasanya sanksinya itu berupa hukuman agama. Contohnya, menurut norma agama, mencuri itu diharamkan sehingga hukumannya adalah berdosa. Lanjut ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini biasanya bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya, tentang baik tidaknya suatu perilaku. Norma kesusilaan sendiri biasanya memiliki sanksi. Sanksi di sini berupa dicemooh atau dikucilkan. Contohnya begini, seseorang yang masuk dalam lingkungan berhijab, maka ia tidak menggunakan hijab atau berpakaian tidak sesuai, maka dia melanggar norma kesusilaan pada lingkup masyarakat tersebut. Maka ada sanksi yang akan diberikan berupa dikucilkan atau dicemooh. Itu untuk norma yang kedua. Lanjut norma yang ketiga. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Berbeda dengan norma kesusilaan, bila norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani, maka norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan, dari sesuatu yang pantas atau tidak pantas dilakukan dalam masyarakat. Norma kesopanan, contohnya gini, misalnya kalian datang ke sekolah, seharusnya kalian memakai seragam sekolah. Bila kalian tidak menggunakan seragam sekolah, kalian akan melanggar norma dari kesopanan, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Contoh lain, misalnya kalian bertemu guru di sekolah, bertemu dengan orang tua di sekolah, seharusnya sebagai siswa kalian memberikan salam atau memberikan sapaan. Bila tidak kalian lakukan, yang kalian dapatkan adalah
memiliki sanksi tegas, norma hukum ini memiliki sanksi yang tegas. Karena norma hukum merupakan bagian dari aturan pemerintah. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Sehingga bila kalian melakukan kesalahan atau melanggar dari norma hukum, maka yang kalian dapatkan adalah sanksi yang tegas yang diatur dalam undang-undang atau hukum pidana. Misalnya, kalian melakukan pencurian, kalian mencuri. Kalau dihukum berdasarkan norma hukum, kalian akan dikenakan pasal atau hukuman pidana penjara serta ganti rugi. Sampai di sini, Ibu jelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan macam-macam norma. Ibu punya tugas yang harus kalian kerjakan setelah ini, dan kita akan lanjutkan diskusi pada forum Google Classroom. Ibu harap kalian paham dengan penjelasan hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.